Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgio Gusturi Putra dari kelas manajemen pagi ingin membuat video pembelajaran mata kuliah matematika bisnis tentang bunga tunggal. Baiklah, tanpa lama-lama mari kita langsung saja mulai. Pertama-tama di sini ada pengertian bunga. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Berikut ini adalah contohnya. Seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah. Uang sebesar 1 juta rupiah tersebut disebut modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 rupiah disebut bunga ataupun jasa. Jika besarnya bunga dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P persen. Selanjutnya adalah pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besaran modal tetap. Besar bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besar modal. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga persen setahun, maka A setelah setahun besar bunga I sama dengan M kali P per 100 kali T. Setelah T bulan besar bunga I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Setelah T hari besar bunga 1. Jika 1 tahun 365 hari, maka I sama dengan M kali P per 100 kali T per 360. 2. Jika 1 tahun 365 hari, maka I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 365. 3. Jika 1 tahun 366 hari tahun kabisat, maka I sama dengan M dikali P per 100 kali T per 366. Selanjutnya persenan di bawah 100. Persenan di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P per 100 min P. Dikatakan bunga P persen di bawah 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan biasa. Perhitungan biasa rumusnya P per 100 min P dikali M. Dan rumus yang kedua dengan jumlah deret geometri turun tak terhingga. Rumusnya P per 100 min P sama dengan P per 100 per 100 min P per 100 ditambah P per 100 per 1 min P per 100 sama dengan P per 100 plus P per 100 pangkat 2 plus P per 100 pangkat 3 plus P per 100 pangkat 4 dan seterusnya. Suku pertama A sama dengan P per 100, rasio R nya sama dengan P per 100. Lalu ada persenan di atas 100. Persenan di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P per 100 plus P. Dikatakan bunga P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara juga, yaitu satu dengan perhitungan biasa, rumusnya P per 100 plus P dikali M. Yang kedua dengan jumlah deret geometri turunan tak terhingga. Rumusnya P per 100 plus P sama dengan P per 100 per 100 plus P per 100.
sama ditambah P per 100 per 1 plus P per 100 sama dengan P per 100 per 1 min P per 100 sama dengan P per 100 min P per 100 pangkat 2 plus P per 100 pangkat 3 min seterusnya. Suku pertama A sama dengan P per 100, rasio R nya sama dengan min P per 100. Baik, di sini ada metode perhitungan bunga tunggal. Metode perhitungan bunga tunggal ada 3. Yang pertama, metode pembagian tetap. Yang kedua, metode persen yang sebanding. Dan yang ketiga adalah metode persen yang seukuran. Oke, yang pertama, metode pembagian tetap. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menentukan rumus untuk mencari besar bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga P persen setahun dalam jangka waktu T yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali P per 100 dikali T per 360 sama dengan M kali T per 100 dikali P per 360 sama dengan M kali T per 100 dibagi 360 per P. Bentuk M kali T per 100 disebut angka bunga dan 360 per P disebut pembagi tetap. Maka rumus bunga tunggal di atas menjadi I sama dengan angka bunga per pembagian tetap. Jika beberapa modal M1, M2, M3 dan seterusnya dibungakan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga per pembagian tetap. Yang kedua, metode persen yang sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagian habis 360. Sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti tersebut di atas, maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. A. Atau yang pertama, dihitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat dengan suku bunga merupakan pembagian habis 360. Yang kedua, kemudian hitung besar bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sebanding. Dan metode yang ketiga, metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika ditentukan 1 tahun sama dengan 365 hari. Satu-satunya pembagi tetap yang bulat adalah jika bunganya 5% dalam setahun, dan pembagi tetapnya 360 per 5 sama dengan 73. I sama dengan 5 per 100 dikali M dikali T per 360 sama dengan M kali T per 100 dikali 5 per 360 sama dengan M kali T per 100 dibagi I per 73 sama dengan M kali T per 10.000 dibagi 100 per 73. Bilangan 100 per 73 sama dengan 1 plus 1 per 3 plus 1 per 30 plus 1 per 100. Jadi besarnya bunga 5% sebanding dengan M kali T per 10.000 buka kurung 1 plus 1 per 3 plus 1 per 30 plus 1 per 300. Manfaat mempelajari bunga tunggal. Nah, ada 3 manfaat di sini bisa kita lihat. Yang pertama itu kamu bisa menghitung sendiri besaran bunga yang harus dibayar ke bank. Yang kedua, jika kamu mau meminjam uang ke bank, kamu bisa memperkirakan berapa jumlah uang yang kamu sanggup pinjam dan kembalikan. Yang ketiga, kamu bisa membuat perencanaan keuangan lebih baik karena kamu mengetahui berapa jumlah uang yang harus kamu tabung untuk dapat meminjam uang dari bank.
Baiklah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya bikin video pembelajaran tentang materi bunga tunggal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang lainnya. Saya Virgio Muswi Putra dari kelas manajemen ingin menutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.